Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat bertemu kembali pada pelajaran kewirausahaan. Pada pertemuan pagi ini kita akan bahas teknologi pengemasan dan penyimpanan. Sebelum masuk ke dalam materi pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Pokok bahasan pada pagi ini yaitu pengemasan. Yang pertama, pendahuluan. Kemasan sesungguhnya seumur dengan peradaban manusia yang telah tersedia aneka-ragaman kemasan barang. Peran kemasan barang beragam antara lain sebagai wadah, sebagai pelindung, transportasi, dan promosi. Trennya, jenis dan volume penggunaan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Kemudian interaksi kemasan dengan barang seperti plasticizer, antioksidan, dan lain-lain berpotensi menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Banyak negara telah mengatur kemasan barang, positive list dan negative list, zat kontak langsung dengan barang. Kemudian telah dikeluarkannya regulasi pelaksanaan berupa peraturan kepala Badan POM nomor 055649/2007 tentang bahan kemasan. Definisi kemasan. Apa sih kemasan itu? Yaitu bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus barang, baik yang bersentuhan langsung dengan barang maupun tidak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ya tentang kemasan. Kemudian apa fungsi kemasan? Yang pertama adalah sebagai wadah, berarti untuk penyimpanan, penataan, dan transportasi. Kemudian yang kedua memberi proteksi atau pengamanan dari perpanjangan daya tahan pangan agar terhindar dari kerusakan, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologi. Kemudian sebagai media promosi dan informasi. Selanjutnya, klasifikasi kemasan. Ada kemasan kaleng atau kemasan untuk pengepakan atau kemasan yang bagus, kemudian kemasan sedang dan kemasan dengan mutu rendah. Aktif dan intelijen packaging, yaitu aktif packaging, kemasan yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatasi masalah yang dijumpai dalam produksi dan distribusi barang dan dapat memperpanjang masa simpan atau meningkatkan keamanan barang atau sifat organoleptik, misalnya O2 absorber, moisture regulator, CO2 absorber, heat releaser, antimicrobial releasing system, antioksidan releaser, flavor releaser, dan color releaser. Selanjutnya, intelligent packaging yaitu kemasan yang dirancang untuk memonitor kondisi barang dalam kemasan dengan memberi informasi mengenai kualitas barang selama transformasi dan penyimpanan. Misalnya indikator kebocoran gas, kemudian indikator waktu, suhu, dan indikator kerusakan karena mikroba. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam pembuatan kemasan yaitu sebagai bahan pokok atau bahan pemula, kemudian produsen yang mengolah menjadi produk. Jadi dari produsen ke distributor atau agen dan
pengisi atau pengepak, kemudian ke pengecer, baru ke konsumen akhir. Jadi dari hulu ke hilir ya. Itu kemudian produsen itu apa? Yaitu perusahaan yang membuat barang baik langsung dari bahan pemula atau statik material. Kemudian konverter ya, perusahaan yang mengubah bahan material yang dihasilkan pemasok hulu menjadi produk akhir atau setengah jadi yang tersusun dari bahan yang sama. Selanjutnya, jenis bahan kemas. Dalam pengemasan bahan kerajinan terdapat beberapa jenis kemasan yang digunakan. Yang pertama adalah kertas, yaitu kemasan yang fleksibel sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Kemasan kertas ini mampu bersaing dengan kemasan lain karena yang pertama adalah harganya murah, kemudian mudah didapat dan penggunaannya luas. Selanjutnya, jenis bahan kemas, kelemahan dari kemasan kertas yaitu dia sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. Yang kedua adalah kemasan kayu, digunakan untuk mengemas barang kerajinan keramik, barang antik atau produk padat. Desainnya tergantung sifat dan berat barang yang dikemas, kemudian konstruksi kemasan, bahan kemasan, dimensi kemasan, metode pengangkutan, dan kekuatan. Bentuknya bisa peti atau tong dan palet. Kemudian kemasan plastik, kemasan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Walaupun dampaknya ini sangat merugikan untuk di masa hadapan ya. Jenis kemasan plastik ini yaitu polietilen, polipropilen, polyester, vinil, film, dan nilon. Tujuan dan manfaat karya kerajinan, maksudnya kemasan untuk karya kerajinan adalah keamanan dan kemanfaatannya, kemudian melindungi produk dalam perjalanan, mendukung program pemasaran untuk peningkatan laba perusahaan, produk lebih besar, lebih bersih, menarik dan tahan terhadap perubahan cuaca. Kemudian menampakkan ciri produk tersebut. Kemudian tujuan dan manfaat dari kemasan untuk karya kerajinan yaitu memberikan ciri produk, membedakan dengan produk yang lain, kemudian lebih menarik untuk memikat konsumen, serta menambah nilai jual. Teknik penyajian kemasan. Kemasan adalah ilmu, seni, dan teknologi mengemas untuk kepentingan distribusi dan penyimpanan, penjualan, dan penggunaannya. Kemudian daya tarik. Nah, dari kemasan ini menimbulkan adanya daya tarik karena penampilan sebuah kemasan akan berhasil dalam penjualannya yang meliputi daya tarik visual yang menciptakan kesan, kemudian daya tarik praktis yaitu efisiensi. Kemudian ciri-ciri kemasan yang baik ada 4, yaitu yang pertama adalah memberikan keamanan kepada produk, kemudian faktor ekonomi, maksudnya harganya lebih murah atau efisien, kemudian memudahkan di dalam distribusi, dan yang keempat adalah faktor komunikasi, yaitu menerangkan produk, citra merek, dan promosi yang mudah dilihat dan dipahami oleh konsumen. Baik, demikian penjelasan tentang kemasan. Untuk tugasnya silahkan dilihat pada tugas, yaitu tugas esai ya, tugas esai pada e-learning. Judulnya sama, yaitu pengemasan. Demikian penjelasan tentang pengemasan pada pagi ini, dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.
Semoga kalian semua sukses. Demikian saya akhiri. Walhamdulillahirobbil alamin.